वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ श्री गणेशाय नमः। गजाननं बुधागणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om Shanti Shanti Shanti. Om Swastiastu, selamat sore pemirsa. Jumpa kembali dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, kita sebagai makhluk di dunia ini, makhluk hidup, tentunya berbagai macam. Ada makhluk hidup yang lain, ada juga manusia termasuk dalam unsur makhluk hidup. Nah, manusia kita katakan umur atau usia kita belum tentu bisa mencapai 200 tahun atau 150 tahun. Mungkin yang ada sekitar 125 tahun gitu. Nah, makhluk hidup tentunya pasti akan menuju kematian. Begitu pemirsa. Kematian tidak bisa kita elakkan. Itu pasti akan datang kepada kita. Tentunya sebelum kita menuju pada kematian, apa yang telah kita lakukan di dunia ini, baik itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan lain-lain. Nah, tentunya yang kita lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan dharma. Nah, manusia biasanya paling takut dengan kematian. Mengapa manusia takut dengan kematian? Pertama, mungkin karena dia terlalu banyak harta, maka dia takut hartanya akan kemana. Yang kedua, dia tidak pernah berbuat kebaikan. Tentu dia akan takut dengan azab neraka yang akan nantinya diberikan. Karma-karma buruk yang dia jalani di dunia ini tentunya dia akan hadapi juga di akhirat nanti. Nah, pemirsa, menuju kematian ini apa yang harus kita lakukan? Nah, judul kita kali ini yaitu persiapan menuju kematian. Nah, untuk menjelaskan acara makalah kita ini dihadiri oleh dua orang narasumber kita yang biasa, yaitu Bapak Pinandita Insinyur S. Anadore. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Di sebelah beliau yaitu Bapak Jendi Kumar, seorang Ketua Prajaniti Sumatera Utara. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Baik, pemirsa juga nantinya kami ajak ikutan interaktif dengan kami ke 4522589. 4522589. Baik, mungkin yang pertama sekali ke Pak Pinandita, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana pandangan Hindu tentang kematian itu sendiri, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Raja. Om Swastiastu, pemirsa di rumah. Sesuai dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, setiap yang lahir kematian adalah pasti, begitu pula setiap yang mati kelahiran adalah pasti. Di mana di dalam pandangan Hindu, siklus kehidupan tidak terlepas dari yang namanya lahir, bayi, kanak-kanak, dewasa, usia tua, penyakit, dan diakhiri dengan kematian. Di dalam Srimad Bhagavatam, yaitu bab 3, sloka 44, 45, dan 46, dikatakan, dengan cara demikian, makhluk hidup mendapat badan yang cocok beserta pikiran dan indera-indera material sesuai dengan kegiatan-kegiatan berpahala yang dilakukannya. Ketika reaksi dari kegiatan tertentu berakhir, akhir tersebut disebut dengan kematian. Dan ketika jenis reaksi tertentu dimulai, permulaan tersebut disebut dengan kelahiran. Kita tahu di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia,
begitu banyak sekali contoh-contoh nyata yang kita lakukan di luar konteks judul kita pada hari ini, yaitu persiapan menuju kematian. Yang mana contoh-contoh lain itu misalnya kalau kita berbicara tentang persiapan, misalkan saja kita di dalam sebuah keluarga dan pada saat ini, bagaimana para orang tua mempersiapkan anak-anaknya untuk memasuki perguruan tinggi. Ini sebagai satu contoh nyata. Sebelum memasuki perguruan tinggi, udah barang tentu kita sebagai orang tua akan memilih sekolah-sekolah yang baik untuk kita sekolahkan anak-anak kita. Di dalam kurun waktu perjalanannya selama 3 tahun, anak-anak kita juga mungkin akan kita berikan les-les privat yang khusus agar dalam tes akhir nanti mereka dapat menyelesaikan masa pendidikannya dengan baik. Ini yang menyangkut hal-hal duniawi aja begitu banyak persiapan demi persiapan yang kita lakukan. Belum lagi kita berbicara tentang masalah kehidupan. Untuk menunjang kehidupan kita aja untuk saat ini, mungkin bagi kalangan yang menengah ke atas, mungkin mereka tidak memikirkan masalah tentang ekonomi karena persiapannya sudah cukup mapan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang menengah ke bawah? Bahkan untuk makan esok aja, jika tidak diusahakan hari ini, mungkin besok dapurnya tidak berasap. Ini contoh-contoh nyata dalam kehidupan yang nyata di dunia ini. Begitu pula sesuai dengan tema kita, persiapan menuju kematian. Memang kelihatannya sepele sekali. Apa sih itu kematian? Kenapa kita harus mempersiapkannya? Karena dalam sloka-sloka dalam Bhagavad Gita kembali ditegaskan bahwasanya kita ini berasal dari masa lalu dan kita lahir karena karma masa lalu, sehingga kita hadir di dunia ini dengan berbagai macam bentuk. Setelah kelahiran kita pada hari ini dalam wujud yang disebut sebagai manusia ini, apa yang harus kita lakukan agar kelahiran kita di masa akan datang menjadi lebih baik lagi. Jadi inilah intinya Pak Raja. Ya, baik. Pak Jendi, sesuai dengan judul kita, memang sedikit kedengaran agak ekstrim ini Pak. Persiapan menuju kematian, kan begitu Pak ya. Seolah-olah kematian itu sudah dekat dengan kita, kan gitu. Namun sebelum mencapai sana tentunya kan kita punya persiapan-persiapan bagaimana kita akan menuju jalan kematian dengan baik dan benar, dengan damai, kan begitu Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kira-kira, tadi Pak Dore sudah menjelaskan kira-kira secara ininya, Pak Jendi mungkin persiapan-persiapan menuju kematian, mungkin Pak Jendi bisa menjelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Kalau kita bicara tentang persiapan kematian, berarti teman yang selalu dekat sama kita itu adalah kematian. Karena kematian itu adalah pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi jalan untuk menuju persiapan kematian itu banyak cara yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini. Yang pertama yang sudah disinggung oleh Pak Winandita tadi, hal-hal yang menyangkut diri kita ini sangat riskan. Apakah kita ini hidup selalu berbuat baik? Apakah kita hidup ini selalu berbuat tidak benar? Dalam menuju kematian, semua itu menjadi tanggung jawab kita nantinya apabila kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-sekali menganggap sepele dengan kehidupan ini. Karena kehidupan ini setiap saat, setiap detik, kita akan meninggalkan badan kasar kita ini. Tidak ubahnya dengan suatu jabatan. Jabatan dengan kematian itu beda tipis. Karena setiap orang akan meninggalkan jabatan, setiap orang akan meninggalkan raga ini. Setiap saat, setiap detik. Untuk itu, janganlah sekali-sekali kita membuat orang kecewa, janganlah sekali-sekali membuat orang itu terluka. Karena apabila orang itu terluka, apabila orang itu kecewa, berimpak kepada diri kita sendiri dalam melakukan kehidupan. Jalan menuju kematian ini adalah merupakan jalan terakhir menuju tempat kita yang terakhir. Karena kematian merupakan kehidupan yang sangat-sangat terakhir di dunia ini. Karena kita akan hidup lagi di masa-masa akan yang lalu sesuai dengan filsafat Hindu tadi.
Karena di Hindu sendiri, apabila kita menuju persiapan kematian itu, ada karma-karma yang harus kita persiapkan. Apakah karma baik dan karma buruk. Kalau kita melakukan karma buruk, buruklah kita dapatnya. Apabila melakukan karma baik, baiklah di tempat kita. Karena kematian merupakan tolak ukur dari karma itu sendiri. Karena karma yang menentukan tempat kita nantinya di tempat yang mana, di neraka atau di surga. Demikian. Baik, kembali ke Pak Dor ya. Tentunya ketika kita meninggal dunia, kita akan membawa karma-karma kita, bukan berarti harta benda yang kita bawa, Pak. Betul. Nah, ini kita berbicara dalam pergaulan bermasyarakat kita. Nah, sebaiknya bagaimana tata cara kita bergaul pada masyarakat kita agar kelak suatu saat kita mana tahu kita meninggal dunia, orang akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita, bukan cerita tentang keburukan-keburukan kita. Nah, kemudian pahala-pahala itu akan kita bawa ke alam sana. Silakan. Ya, satu pertanyaan yang bagus. Jadi, jika kita hubungkan pada saat kita berada di dunia ini, kebaikan-kebaikan apa yang harus kita berikan, kan begitu? Ini dapat kita lihat dalam konteks yang disebut dengan trihita karana. Trihita karana artinya 3 hal yang memberikan kebaikan. Kebaikan kita yang pertama adalah hubungan vertikal kita kepada Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang hubungan vertikal kita kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan, kan gitu? Inilah pertanyaan paling sederhana. Pada saat kita hidup di dunia ini, di dalam salah satu sloka dalam kitab Sarasa Mukcaya dikatakan, ketahuilah tujuan kelahiranmu sebagai manusia, yaitu untuk melebur semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan merubahnya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Pada saat kita dituntut untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan pertama yang dapat kita lakukan apa? Dalam contoh misalnya di dalam kehidupan sebuah keluarga, maka setiap orang ini punya swadharma. Swadharma artinya apa? Tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jika dia sebagai seorang ayah, tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ini yang pertama. Karena baru menikah, baru 2 orang, kan begitu Pak Raja. Tapi setelah berjalannya waktu, swadharmanya jadi meningkat. Dia juga harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Berjalan waktu lagi, tidak hanya cukup itu aja, dia juga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini baru berbicara tentang hal-hal yang duniawi. Bagaimana tugas dan tanggung jawab setana kedudukan terhadap sang yang dewasa? Sebagai seorang orang tua, apalagi kita bilang suami, harus memberikan contoh teladan di dalam rumah tangga untuk mengajarkan pengetahuan-pengetahuan spiritual kepada keluarganya. Salah satu contohnya apa? Dengan melaksanakan puja bakti yang disiplin. Kita kan tahu dalam agama Hindu ada Trisandhya. Lakukanlah itu. Orang tua harus memberikan contoh teladan terhadap keluarganya untuk melakukan pujaan kepada Tuhan. Ini yang sederhana. Setelah itu bagaimana dengan hubungan horizontal kita terhadap masyarakat? Setiap keluarga juga dituntut untuk bisa bersama-sama masyarakat, untuk selalu hadir di dalam pemujaan-pemujaan yang dilakukan di kuil. Pada saat kita berada di kuil, kita bisa melaksanakan hubungan terhadap manusia dengan manusia. Dan kita tahu. Dan di lain pihak lagi, bagaimana kita juga selalu berada di tempat-tempat yang mengalami musibah. Misalnya ada yang meninggal, kita bisa hadir di sana. Karena apa? Contoh-contoh ini akan memberikan satu pengetahuan buat kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah sendiri. Dan kita juga tidak akan bisa hidup selamanya sendiri. Kita tetap butuh orang lain. Cepat atau lambat suatu ketika kita akan butuh orang lain. Dan pada akhirnya hubungan kita yang ketiga, yang vertikal ke bawah ya, terhadap alam. Jika kita telah melakukan kebaikan kepada Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan berbagai macam kebaikan juga untuk kita. Begitu juga jika kita melakukan kebaikan kepada manusia, manusia juga akan melakukan kebaikan kepada kita. Begitu juga segala doa yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kebaikan kepada
lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita bicara lingkungan, bukan karena hari ini kita mimbar agama Hindu, yang dengar hanya umat Hindu, lantas umat lain tidak mendapatkan manfaat. Tidak ada. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kalau pada hari ini kita berdoa, ya Tuhan anugerahkanlah kebaikan-Mu untuk kota Medan ini, semua, kalau kota Medan mau baik, Indonesia harus mau baik. Kalau Indonesia mau baik, dunia ini juga harus baik. Begitulah hubungannya. Jadi kalau kita menginginkan anugerah pada hari ini PLN hidup, coba bayangkan, tidak hanya di VRI ini aja PLN hidup, bahkan di pembangkitnya sendiri harus baik, dan operator-operator di sana juga harus baik, dan lingkungannya juga harus baik. Dengan kebaikan secara global inilah maka kita bisa mendapat kebaikan itu sendiri. Baik. Pemirsa, kami buka hubungan telepon Anda di 4522-589. 4522-589. Baik, Pak Jendi, menyambung lidah istilahnya dari Pak Dore tadi, bahwasanya kita hidup di dunia ini kan bukan homogen saja, bukan satu agama, kan gitu. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat dengan keluarga kita, di rumah kita adalah tetangga kita, kan begitu. Ini berkaitan dengan perbuatan dharma tadi, Pak, ya. Nah, tentunya keluarga tetangga-tetangga kita ini kan ya berbagai macam suku yang ada, bukanlah hanya yang beragama Hindu saja. Saudara-saudara kita agama lain ada. Nah, tentunya dalam hal ini juga kita berinteraksi dengan mereka dengan baik dan benar, tentunya juga yang memberikan karma baik kepada kita. Nah, bagaimana sebenarnya interaksi yang baik dengan tetangga-tetangga kita? Ini juga persoalan membicarakan menuju kematian, kan begitu, Pak, ya. Suatu saat mana tahu kita meninggal dunia, maka tetangga kita mengatakan, sombong ini, nggak pernah bergaul, segala macam. Kira-kira gimana, Pak Jadi? Ya, jadi intinya setiap orang kan harus berbuat baik. Karena perbuatan baik ini akan dikenang orang setiap hari dan sepanjang masa. Apabila kita meninggalkan dunia ini, pasti yang dikenang orang tuh yang almarhumnya dia berbuat baik gitu kan. Tapi ada orang yang meninggal dunia menjadi cacian. Ini yang kita sesalkan kan. Karena apa? Semasa hidup dia tidak pernah melakukan perbuatan baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dan di mana-mana. Sehingga tetangga ya, jadi sehingga waktu dia meninggalkan dunia ini menjadi cacian. Sehingga saya pernah melihat satu cerita di sinetron TVRI tadi, mana waktu itu seorang meninggal malah jenazahnya digonggong anjing. Jadi itu maknanya luar biasa, karena berarti anjing sendiri nggak menghargai dia, apalagi orang lain. Jadi kita hidup harus saling hormat menghormati, saling menghargai sesamanya, saling berbuat baik, sehingga nantinya kita meninggalkan dunia ini bisa dikenang orang sepanjang masa, bahwa si beliau walaupun tidak ada tapi hasil karya dan perbuatan baiknya selalu dikenang. Menyinggung daripada pertanyaan tadi, kita di dunia ini intinya saling hormat menghormati, harga menghargai, kasih mengasihi. Sehingga suatu saat nanti apabila kita tidak ada lagi di dunia ini, kasih dan sayang seseorang itu selalu dipuja dan dikenang sepanjang masa. Ya. Demikian. Baik, ke Pak Dore. Tentunya dalam agama Hindu ada dikaitkan dengan Pancasrada, kan begitu, Pak. Nah, bagaimana umat Hindu mempersiapkan diri menuju kematian ini dikaitkan dengan Pancasrada itu, Pak? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Pancasrada merupakan 5 keyakinan di dalam agama Hindu. Sebelum Bapak jelaskan, telepon. Halo, Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Eli. Bu, mohon volume TV-nya dikecilkan dulu, Bu. Suaranya storing, Bu. Volume TV-nya, Bu. Ya. Ya, halo. Halo. Ya silakan, Bu. Sama tanya, misalnya saya di stiker tetangga saya, ada yang sirik sama saya. Kayak mana kita kok mengurus tetangga yang suka sirik? Tetangga yang sirik begitu, Bu Eli, ya? Iya. Iya. Yang lain, Bu? Yang lain itu aja. Itu aja, baik. Terima kasih, Bu Eli. Iya. Terima kasih, selamat sore. Nah, ini pertanyaan Ibu Eli. Mungkin Pak Dore mau jelaskan tentang Pancasrada dulu atau pertanyaan Ibu Eli dulu? Boleh. Ibu Eli dulu?
Ibu Eli. Oke. Ini tentang tetangga-tetangga yang sirik ini sekarang. Ini kebalikan pula ini. Artinya Ibu Eli mungkin posisinya baik, tetapi tetangga-tetangga sebelah yang sirik. Nah, kira-kira gimana Pak? Silakan. Jadi Bu Eli yang kami hormati, memang di dalam perjalanan hidup setiap manusia, kalau kita berpikir, kita kadang-kadang melihat musuh-musuh kita itu ada di luar diri kita. Tapi sebenarnya dalam kitab suci selalu dikatakan setiap orang harus benar-benar dengan cermat mengamati musuh-musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Apa itu misalnya? Di dalam agama Hindu ada dikatakan satripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri kita. Apa itu 6 musuh itu? Yang pertama adalah iri hati. Iri hati ini kelihatannya sepele, tapi ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kita kadang-kadang iri melihat orang lain bahagia, iri melihat orang lain sukses, iri melihat orang lain dengan berbagai macam penampilannya, kecantikan dan lain-lain. Semuanya kita iri. Sebenarnya kalau kita jujur aja, segala kemuliaan-kemuliaan yang kita iri itu sebetulnya juga ada di dalam diri kita. Jadi kalau orang lain melihat kita dengan cara pandang yang sama seperti itu, bagaimana sikap kita kira-kira? Oleh sebab itu berulang-ulang dikatakan iri, dengki, loba, tamak, amarah, nafsu, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan musuh-musuh yang ada di dalam diri manusia yang setiap saat, setiap waktu akan merongrong kita. Jadi kalau kita paham betul bahwasanya cobaan-cobaan yang terbesar yang dialami oleh setiap manusia sebetulnya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jika dia dapat mengendalikan dirinya dengan sebaik mungkin, niscaya hal-hal itu mungkin dapat teratasi dengan baik. Sekarang permasalahannya, bagaimana cara kita bisa menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik itu, kan begitu. Dalam kitab suci dikatakan Tuhan sendiri katanya bersemayam dalam diri kita dalam wujud atma, yaitu percikan jiwa. Percikan daripada paramatma sendiri dalam wujud atma yang terkecil ada dalam diri kita. Artinya dalam diri kita pun ada Tuhan. Kalau kita yakin betul bahwasanya di dalam diri kita pun ada Tuhan, sekarang duduk persoalannya, kenapa Tuhan yang ada dalam diri kita nggak bisa menyelamatkan kita? Inilah permasalahannya. Karena di setiap orang ada Tuhan, tapi kenapa di dalam diri masing-masing itu mereka tidak bisa menyelamatkannya? Sama halnya seperti kita belajar. Jika kita tidak sekolah, misalnya dimulai dari taman kanak-kanak SD, pasti kita tidak akan memperoleh pengetahuan. Betul ya Pak Raja? Betul. Jika tanpa pengetahuan, kita tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada dalam semesta ini. Begitu pula dalam kitab suci dikatakan, jika kita ingin mengenal Tuhan lebih dekat, maka kita harus membuka kitab suci. Kalau kita nggak buka kitab suci, kita nggak tahu apa yang mau Tuhan kepada kita dan apa yang Tuhan tidak mau kepada kita. Apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan, apa yang dilarang Tuhan untuk tidak dilakukan. Inilah titik persoalannya. Oleh sebab itu, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dalam puja bakti, diharapkan energi-energi positif dari Tuhan akan terus-menerus mengalir kepada kita. Salah satu kebaikan yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita atau kepada seorang penyembah yang dekat kepada Tuhan, apa itu Pak Raja? Seorang penyembah, orang yang dekat kepada Tuhan, pada saat dia jatuh, dia akan lebih cepat untuk berdiri. Tapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kalau dia jatuh, dia tidur terus di sana. Oleh sebab itu, Ibu Eli, saran saya, tadi ada orang yang sirik ya Bu ya. Biarkanlah dia dengan siriknya. Biarkan saja. Kata orang apa? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Biarkan dia dengan siriknya. Asalkan kita jangan sirik kepada dia. Jadi lakukanlah kebaikan demi kebaikan kepada orang yang selalu tidak melakukan kebaikan kepada kita. Jadi apa? Kita harus melakukan kebaikan. Jadi kalau orang sirik sama kita kasih contoh-contoh yang baik lah. Malahan mungkin kehidupan Ibu Eli bisa lebih baik daripada hari ini. Iya. Gitu lah, ya. Jadi kalau kita terlalu dengan sirik yang diberikan orang kepada kita, nggak ada gunanya. Jadi kata
istilah pepatah, jika kita memperoleh sampah, tempatkanlah sampah pada tempatnya. Di mana? Di tong sampah. Jangan masukkan ke hati kita, karena hati kita adalah altar Tuhan. Altar Tuhan hanya tempat untuk yang baik-baik saja. Walaupun Tuhan telah menganugerahkan 5 indria kepada kita, salah satunya pendengaran, mata untuk melihat, pergunakanlah ini sebaik-baiknya, hanya untuk hal yang baik-baik saja. Jika kita mendapat hal-hal yang tidak baik, ya buang aja ke tempatnya. Ini tidak cocok untuk saya. Untuk apa kita harus disimpan, respon? Ya, itu saja. Mungkin Pak Jenny ada penambahan? Ya, jadi saya mungkin bisa menambahkan sedikit apa yang dialami Ibu Eli tadi ya. Biasa hidup bertetangga itu kan saling kurang kepercayaan sesama tetangga, itu biasa. Tapi dalam menghadapi situasi dan kondisi di dalam kehidupan bertetangga, itulah kehidupan. Yang penting bagaimana kita memilah apa yang dibilang Pak Pinandita tadi. Kalau yang baik kita ambil, yang jahat kita buang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibu Eli, kita sarankan janganlah mengambil kesimpulan terlebih dahulu, tapi pilah-pilahlah apa yang dilakukan oleh tetangga tersebut. Yang kita bilang tadi, ambil sisi baiknya, sisi buruknya kita buang. Demikian Ibu Eli. Ya, mungkin kalau orang seiri kira-kira mungkin poinnya apa, kan ada yang mesti dianalisa Ibu Eli sendiri kan gitu. Ya mungkin kalau apa bisa dirubah, ataupun untuk menjaga kemungkinan tidak terjadi clash antara Ibu Eli dengan tetangga, jangan pula menceritakan lagi hal-hal lain kepada orang lain, kan begitu Pak ya. Baik, kembali ke Pak Dore. Namun sebelumnya kita buka dulu line telepon kita. Kita masih menunggu telepon Anda di 4522589. 4522589. Silakan Pak. Ya, jadi kita masuki tadi kembali ke Pancasrada, yaitu 5 keyakinan dalam Hindu yang dihubungkan dengan persiapan menuju kematian. Di dalam serada pertama yaitu percaya kepada Brahman, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar inilah kita selaku umat Hindu harus betul-betul memahami tujuan kelahiran kita sebagai manusia, yaitu melebur semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Oleh karena itu, sebagai bentuk bakti dan cinta kita kepada Tuhan dan untuk mencari perhatian Tuhan terhadap kita, mulai hari ini dengan kebaikan, isi hari dengan kebaikan, dan akhiri hari dengan kebaikan. Jadi apa yang kita diminta? Mulai hari dengan kebaikan, isi hari dengan kebaikan, dan akhiri hari dengan kebaikan. Baik, ada telepon masuk lagi nih Pak. Halo Swastiastu, selamat sore. Halo. Ya, halo Swastiastu, selamat sore. Halo. Ya, halo, mungkin belum tersambung ya. Halo. Ya, putus. Oke, silakan Pak. Oke, jadi sehingga dimanapun kita berada, kita akan memberikan kebaikan dan kebaikan buat orang lain. Pada akhir kebaikan akan melindungi kita. Kebaikan itu sendiri adalah Tuhan. Untuk mendapatkan anugerah kematian yang indah, kita perlu karunia Tuhan dan tabungan rohani atau tabungan kebaikan. Jadi dalam Pancasrada yang pertama ini Pak Raja ada sebuah cerita, yaitu tentang bagaimana keimanan seseorang itu yang memberikan satu keyakinan yang luar biasa kepada dirinya, sehingga walaupun dia berada di dalam sebuah puncak kesuksesan, dalam arti kata dia berlimpah material, dia sadar betul bahwasanya segala bentuk anugerah yang diberikan Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Jadi ceritanya suatu ketika orang yang saya katakan ini orang yang cukup kaya raya, kita bilang miliaran lah uangnya. Suatu ketika dia kedatangan tamu, temannya datang berkunjung ke rumahnya, dan temannya begitu melihatnya sangat terkejut. Ya, temanku, kamu sangat luar biasa sekali katanya. Walaupun kita sama-sama kuliah katanya, ternyata Tuhan menganugerahkanmu kesuksesan lebih besar dari saya. Kamu sekarang boleh dibilang orang ber-M, miliaran. Dia dengan tersenyum, teman ini mengatakan, kamu salah katanya. Saya paling, kalaupun saya katakan saya memiliki uang katanya, paling 40 atau 50 juta aja lah. Itulah milik saya yang betul-betul, yang lainnya bukan milik saya. Maka teman ini tanya, kenapa bisa begitu katanya? Kamu punya villa, mobil Mercedes, perusahaan yang begitu besar, kenapa hanya 40-50 juta? Dengarlah temanku katanya. Singkat cerita dia katakan, memang engkau melihat dengan matamu
begitu banyak aset yang saya berikan, tapi kenyataan yang sebenarnya hanya setahun 2 tahun inilah saya dengan uang yang ada baru bisa melakukan amal, katanya. Maksud Bapak, katanya, teman saya bilang, iya, itulah kenyataannya. Dalam beberapa tahun ini saya baru bisa berkunjung ke panti-panti asuhan, memberikan bantuan, panti jompo, rumah-rumah ibadah yang susah. Jadi kalau saya hitung-hitung selama 2 tahun ini baru 50 juta. Artinya apa? Jika saya mana tahu besok atau lusa Tuhan memanggil saya meninggal dunia, maka 50 juta inilah sebagai amal yang bisa saya bawa. Yang lainnya tinggal semua. Pada saat itu teman ini merasa terkejut dan dia, wah, ternyata apa yang dikatakannya benar juga. Kadangkala kita berpikir kita bekerja keras siang dan malam mencari uang sampai tak terhingga, bahkan kesehatan tubuh kita aja kita nggak perhatikan, keluarga morak-marit. Kalau kita jujur aja, untuk saat ini, untuk mencapai umur 75 tahun aja orang udah sulit, Pak. Udah berat. Udah berat, apalagi 100 tahun Bapak bilang tadi 125. Itu nenek-nenek kita, untuk 75 aja udah sulit. Jadi kalau kita jujur aja, berapa banyak pun kita cari harta benda kita, kalau kita tidak tempatkan di tempat yang sesuai, maka pada akhirnya muncullah pepatah. Apa itu? Pada saat harta melimpah ruah, katanya, kita sibuk untuk apa? Menjaga harta kita. Jadi kita ada untuk menjaga harta kita, melindungi harta kita. Bukan harta kita melindungi kita, tapi kita yang melindungi harta kita. Kan capek, Pak. Itu kebiasaannya sekarang ini yang terjadi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Stres. Mau kemana-mana pun kita nggak bisa. Mau pergi ke rumah ibadah pun kita nggak bisa, karena ninggalkan rumah. Siapa yang jaga rumah kita? Aku colong orang gitu. Iya, begitulah keadaan. Jadi dari contoh-contoh ini selalu memberikan gambaran kepada kita. Apa gambaran itu? Pada saat kita lahir ke dunia ini, tidak ada yang kita bawa. Begitu juga pada saat kita akan kembali ke dunia ini, kembali dari dunia ini, juga tidak ada yang dibawa. Jadi pada saat kita berada di tengah-tengah ini, bagaimana setiap orang dengan arif dan bijaksana. Ini arif dan bijaksana ini bahasanya sangat halus sekali. Mengupayakan segala sesuatu agar benar-benar kalaupun Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita, kita dapat mengupayakannya untuk kebaikan dan kesejahteraan trihita karana lagi kepada Tuhan. Rumah-rumah ibadah dibantulah, manusia, siapa-siapa yang perlu kita bantu, kita bantu. Fakir miskin. Iya, termasuk lingkungan juga kita bantu. Jika ini kita bisa lakukan, niscaya kebaikan inilah yang pada akhirnya, pada saat kita meninggal dunia, inilah yang akan kita bawa. Iya. Baik pemirsa, kami masih menunggu telepon Anda di 45225889 45225889. Ke Pak Jendi. Ya, Pak Jendi, kita tentunya kematian pasti ada kelahiran, kan begitu Pak, berkaitan dengan hukum reinkarnasi dalam agama Hindu. Nah, tentunya kita harapkan orang atau anak-anak yang baru lahir tadi tentunya setelah dewasa nantinya dia bisa berbuat baik, berbuat amal baik, berbuat bakti segala macam. Nah, ketika kelahiran itu tentunya dalam agama Hindu ada yang kita ucapkan di telinga dia. Artinya kan pita kasetnya masih kosong nih Pak. Kita masukkan dengan suara-suara yang baik kan begitu. Nah, kira-kira apa yang kita bacakan ketika anak itu lahir? Kelak mungkin anak itu bisa menjadi baik dan benar. Ya, mungkin nggak mungkin. Yang saya maksud di sini nggak yang agama Hindu aja, tapi mungkin ya, agama. Namun saya potong sebentar, ada telepon masuk Pak. Halo Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ibu. Ini Ibu Dewi. Ibu Dewi. Iya. Monggo Bu, silakan. Ya. Saya mau bertanya. Iya. Pak. Saya sering nggak tenang, pikiran saya nggak tenang, kacau aja. Saya nggak kekurangan apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Itu aja pertanyaan Ibu Dewi. Iya, cuma nggak semangat, nggak tenang lah pikiran saya. Aduh, mudah-mudahan melalui acara ini kami doakan Ibu ke depan bisa tenang pikirannya Bu. Ya Bu ya. Ya. Baik Ibu Dewi, terima kasih atas teleponnya. Nah, ini sebelum Pak Jendi mau menjawab Ibu Dewi, Ya, dulu silakan. Mungkin. Ibu Dewi, Ibu gak tenang ya, tapi mudah-mudahan hari ini Ibu bisa mendapat pencerahan dari kami.
Jalan satu-satunya adalah Ibu harus bisa konsentrasi diri kepada Yang Maha Kuasa. Ibu harus introspeksi diri, apa yang Ibu sudah lakukan, apa yang Ibu sudah perbuat. Sehingga ketenangan diri dan ketenangan batin itu adalah tergantung kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan. Lebih banyak dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, membantu orang sesama orang yang saling membutuhkan, sehingga ketenangan diri itu akan datang sendirinya kepada diri kita. Menyinggung yang dibilang oleh Pak Raja tadi, bahwasanya setiap orang lahir ataupun setiap bayi yang lahir itu harus dibisikkan nama Tuhan. Karena apa? Nama Tuhan itu setelah kita bisikkan itu akan terekam di jaringan otak anak bayi itu, sehingga setiap saat kita membisikkan nama Tuhan, setiap saat, setiap detik, nantinya setelah dia tumbuh, dia akan, begitu kita ucapkan nama Tuhan itu, dia akan terekod kembali, sehingga pernah kita bisikkan kepada anak tersebut bahwasanya nama Tuhan itu tetap ada di dalam diri manusia. Oleh karena itu, apa yang disinggung oleh Bapak Pindanita tadi, Atman atau jiwatman yang ada di dalam diri manusia itu adalah sebagian percikan kecil daripada Tuhan. Maka setiap bayi yang lahir di dalam dunia itu sudah ada percikan yang dinamakan Atman. Sehingga Atman itu akan bisa bergerak atau berfungsi apabila kita memberikan satu dorongan kepada sang bayi tadi. Setiap saat, setiap waktu akan terakumulasi bahasa-bahasa atau bahasa-bahasa Tuhan tadi, sehingga anak tersebut akan bisa mencerna. Kemudian anak tersebut akan bisa mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam kehidupan kita semua seperti itu. Dalam sedetik pun kita harus ingat nama Tuhan. Dikala makan, dikala tidur, dikala kita bekerja, kita harus selalu ingat. Karena apa? Dengan mengingat nama Tuhan, kita akan terhindar dari segala macam cobaan, terhindar dari segala macam kegelisahan, terhindar dari rasa ketakutan dan bingung. Maka setiap saat, setiap detik, ingatlah nama Tuhan. Baik. Pak Dore, mungkin penjelasan tentang Pancasila ada beberapa poin lagi kan begitu. Ya. Namun tadi saya sangat kagum dan salut sekali dengan Ibu Dery tadi, dengan kejujuran dan ketulusannya tadi menyampaikan bahwasanya memang Ibu Dery tidak kekurangan, tetapi tidak tenang dalam pikiran. Mungkin di sini Pak Dore bisa juga memberikan pencerahan-pencerahan, dan Bapak bisa lanjutkan tentang Pancasila, Pak. Monggo, Pak. Ya, jadi untuk Ibu Dewi, yaitu tentang tidak tenang tadi, kita ketahui di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kalau kita jujur aja, dari sejak kecil begitu banyak cita-cita kita, kan gitu. Orang tua telah memberikan pendidikan kepada kita, kita telah sekolah, setelah selesai sekolah, atas menganugerahkan Tuhan juga kita telah bekerja, dengan bekerjanya kita cukup material kita, setelah itu yang putra nanti mungkin dicarikan jodoh, putri, begitulah seterusnya. Dan seterusnya, nanti setelah berkeluarga nanti membutuhkan anak-anak pun bertambah besar, materialnya banyak, dan pada akhirnya sampailah kita pada posisi yang terakhir, yaitu ketenangan, kan gitu. Ketenangan atau disebut juga kita dalam bahasa Tamilnya anandam atau kebahagiaan itu tidak seperti makanan yang bisa dicari di supermarket. Kalau kita mau satu makanan disebut dengan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, itu semua nggak ada. Iya, jadi kalaupun kita... Sebentar Pak, ada telepon lagi nih Pak. Halo Swastiastu, selamat sore. Sore. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Joni. Pak Joni. Ya, silakan Pak. Ini saya mau tanya Pak, kemarin tanggal 10 kan ada acara Taipu Pak di Bulu Cina. Itu acara luar biasa bagus ya Pak ya. Bapak ada ke sana Pak? Yang kita pertanyakan sekarang tentang ini Pak, tentang pembahasannya. Apa kira-kira pertanyaan Bapak? Iya, saya kan ada duduk di jalan semua Pak Ibu Pak. Iya. Jadi kami nengok dari pinggir sini sampai ke 10 itu Pak. Pertanyaannya Pak? Itu gimana Pak duduk di jalan Pak? Oh itu. Baik, tentang itu aja Pak Joni. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Joni. Selamat sore, Swastiastu. Ya, ini Pak Joni bertanyakan tentang cucu lidah. Namun Bapak jawab dulu tentang Ibu Dery tadi Pak. Ya, jadi
tidak tenang itu jadi kembali kepada diri setiap orang, kan begitu. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin damai, kita nggak bisa mencari kedamaian dari luar, di luar diri kita, tapi harus dari dalam diri kita. Jika kita ingin diri kita selalu damai, pertama syaratnya setiap orang harus hidup penuh dengan segala kejujuran. Pertama harus jujur dulu, karena kalau kita jujur, segala sesuatunya akan menjadi baik. Yang kedua, kita harus ikhlas. Ikhlas itu sangat penting loh, Pak. Ikhlas, jujur. Setelah itu yang ketiga, tidak punya banyak keinginan. Kalau kita banyak keinginan, macam mana kita bisa tenang? Keinginan kita antri. Satu selesai, satu lagi. Satu selesai. Maka itu di dalam salah satu sloka di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna dikatakan bahwasanya keinginan itu sama seperti api katanya. Berapa banyak pun kau persembahkan kepada api, dia akan memakannya dan dia tidak akan puas. Bahkan dunia ini pun kau persembahkan ke dalam api, dia akan melahapnya semuanya. Oleh sebab itu, setiap orang harus, bukan berarti tidak punya keinginan. Keinginan boleh hanya yang baik-baik saja. Dan itu pun harus dikendalikan. Dan pada akhirnya apa? Vairagya. Vairagya artinya apa? Tidak terikat. Jangan terikat kepada apapun juga. Kita harus betul-betul menyadari bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini semua tidak nyata, maya. Sifatnya hanya sementara, ilusi. Jadi yang kekal adalah Tuhan. Maka itu dikatakan Tuhan merupakan perwujudan daripada Sat Chit Ananda Vigraha. Artinya apa? Dia merupakan perwujudan daripada kebenaran, pengetahuan, dan kebahagiaan itu sendiri. Dan satu lagi untuk Ibu Dewi, apa dikatakan? Segala sesuatu yang ada di dunia ini suatu ketika akan meninggalkan kita. Hanya satu yang tidak meninggalkan kita. Siapa itu? Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar saranagadi artinya apa? Berserah diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah diri kepada Tuhan, baik pun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita harus menerimanya. Tidak baik pun yang anugerahkan Tuhan kepada kita pun kita harus menerimanya. Artinya apa? Setiap orang harus siap dalam suka dan duka, seimbang dalam suka dan duka. Karena apa? Suka dan duka merupakan anugerah Tuhan yang akan memberi kebaikan kepada kita. Jika kita pada hari ini katakan tidak tenang, itu sama dengan kita melihat mendung ada di luar, kan begitu. Kalau kita melihat mendung di luar, tidak selamanya mendung terus, kan gitu. Sebentar lagi mendungnya juga hilang, terang. Begitu juga dalam perjalanan hidup setiap manusia, tidak mungkin tidak tenang aja. Pasti ada saat-saat tenang. Pada saat-saat tenang itulah kita harus berpikir jernih, apa-apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang, sehingga buat diri kita menjadi lebih tenang dan lebih baik. Itu aja dari saya. Baik, mungkin Bapak menjelaskan tentang Pancasila tadi, atau ada telepon dari Pak Joni, mungkin Bapak bisa sekilas menyampaikan. Baik, sebelumnya Pak Joni. Ada telepon masuk lagi nih Pak. Halo Swastiastu, selamat sore. Halo Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Pak Sembiring di Patumbak, Pak. Pak Sembiring. Iya. Silakan Pak. Silakan. Begini Pak. Iya. Saya tertarik mengenai cerita Bapak tadi. Iya. Masalah perbuatan baik kita di dunia ini. Iya. Kira-kira perbuatan baik kita di dunia ini bisa membawa kita ke surga, Pak? Ke surga. Iya, itu pertanyaannya Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Sembiring. Selamat sore. Ya, ini mungkin Bapak bisa rangkumkan ya sekalian. Iya, silakan Pak. Jadi yang pertama dari Pak Joni, sebetulnya topik kita bukan itu, tapi tidak ada salahnya saya menjelaskan sedikit tentang Taipusam ya Pak Joni, yaitu tentang cucuk lidah. Sebetulnya kalau kita hubungkan konsep ini, cucuk lidah ini dalam Skanda Purana ada dijelaskan di sana. Pada zaman dahulu dan sampai sekarang telah dijalankan dalam bentuk-bentuk yang lebih baik lagi. Cucuk lidah ini sebetulnya adalah bagaimana setiap manusia bisa mengaktualisasikan 3 konsep dalam dirinya kepada Tuhan wujud yang nyata. Kalau orang dulu itu tidak seperti orang sekarang. Orang dulu itu mikirnya dalam bentuk-bentuk perbuatan, yaitu 3 hal. Apa itu? Perbuatan, perkataan, dan pikiran. Jadi pada saat dia ingin mempersembahkan ketiga hal ini kepada Tuhan, itulah mereka wujudkan dengan cucuk lidah. Pada saat mereka mencucukkan bentuk jarum-jarum itu di badannya, itu menyangkut perbuatan.
Jadi itulah yang ingin dipersembahkan, hanya perbuatan yang baik. Udah. Yang kedua, dia mencucuk di lidahnya, dia ingin mempersembahkan perkataan yang baik. Dan pada akhir yang ketiga di sini juga ada harusnya Pak, dahi. Oh, dicucuk juga Pak? Iya, jadi itu adalah mempersembahkan pikiran yang baik kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat itu, ternyata itu yang akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Hanya konsepnya yang perlu kita ketahui, cuci lidah itu kelihatannya mudah, tapi sulit Pak. Jika masih ada jalan yang lebih mudah untuk mencapai Tuhan, kenapa kita nggak cari jalan yang lebih mudah? Ini aja konsep yang perlu saya sampaikan. Kita kan nggak bisa tiap hari cucuk lidah Pak, nggak bisa. Besok, lusa, nggak bisa kan? Kita harus niat, harus najar, banyak aturan-aturan yang kita ikuti. Kenapa kita harus begitu sulit sekali untuk menuju Tuhan? Sementara dalam kitab suci Tuhan mengajarkan kita untuk dengan cara yang mudah untuk mencapai itu. Kalau kita disuruh misalnya, sucikanlah perbuatanmu, ya lakukanlah perbuatan-perbuatan kita yang suci setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Jauh kan lebih mudah ini daripada nanti kita hari ini melakukan cucuk lidah, tapi besok kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kesannya menjadi tidak baik lagi. Ya. Well, ini dikembalikan kepada masyarakat kita masing-masing, ya. Mana yang terbaik? Iya, karena setiap orang akan naik tingkat sesuai dengan jalan-jalan yang ditempuhnya, kan gitu. Iya, baik. Pak Sembiring tadi Pak. Pak Sembiring tadi. Ditubi-tubi terus dengan iya, ini menyangkut. Jadi di dalam, sebetulnya mau saya jelaskan juga ini Pak Sembiring. Di dalam Pancasrada, tadi udah kita percaya kepada Brahman, Tuhan sudah. Yang kedua percaya kepada Atma, yaitu jiwa yang bersemayam di dalam hati setiap makhluk hidup. Dan yang ketiga ada percaya akan ada karma pala. Jadi karma pala ini adalah, karma artinya perbuatan, pala artinya hasil daripada perbuatan. Ini ada dua, subha karma dan asubha karma, perbuatan baik dan buruk. Jika pada hari ini kita melakukan perbuatan baik, maka baik pula lah yang akan kita peroleh. Jika kita meninggal, surgalah tempatnya, kan gitu. Jika kita melakukan asubha karma, perbuatan yang buruk, maka penderitaanlah yang kita peroleh, tempatnya adalah di neraka. Dan setelah subha dan asubha karma, surga dan neraka ini telah kita lalui, maka kita akan dilahirkan kembali. Halo Swastiastu, selamat sore. Halo Swastiastu, selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ini di Bandar Setia. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Daniar. Ibu Daniar. Ibu Daniar. Iya. Iya. Silakan Bu, silakan. Ini Pak, saya mau tanya, kok sering gaduh-gaduh gitu gimana ya Pak? Bagaimana Bu? Sering bergaduh sama suami. Oh, maksudnya dalam rumah tangga. Iya. Terjadi percekcokan begitu. Iya Pak. Oke, itu aja pertanyaannya Bu. Iya. Baik, mungkin bisa ada solusinya untuk Ibu ya. Nah, ke depan ini kami doakan juga Ibu lebih baik di keluarganya, tidak akan terjadi perkelahian dan pertengkaran Ibu ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu, nanti dijelaskan oleh Bapak Pinandita. Baik, terima kasih Ibu Daniar. Nah, ingin Bapak tapi langsung sebentar, aja ke Pak Sembiring dulu. Pak Sembiring, ya. oke. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Sembiring tadi, yang keempat adalah punarbawa Pak. Punarbawa artinya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Jadi setiap kita lihat dalam contoh nyata dalam kehidupan kita di dunia ini Pak, sebagai contoh, jika kita hari ini utang 1 juta, biar bagaimanapun kita harus membayar utang itu, kan gitu. Begitu pula dengan utang-utang kita dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan pikiran yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini terhadap semua makhluk. Jika utang-utang itu belum bisa kita bayar, kita meninggal dunia, maka setelah kita melalui proses yang disebut dengan surga dan neraka tadi, kita harus dilahirkan kembali sesuai dengan karmanya. Pada saat kita karma, maka pada saat kita lahir ke dunia ini, badan apa yang kita bawa nantinya? Kalau memang kita dilahirkan masih dalam wujud manusia ini, sangat syukur sekali kita bisa menebusnya itu semua. Jika tidak, misalnya dengan wujud hewan dan lain sebagainya, kita akan butuh berpuluh-puluh jenis kelahiran lagi untuk bisa menebusnya. Jadi oleh sebab itu, di dalam agama Hindu, punarbawa ini merupakan serada keempat yang benar-benar harus dipahami, karena satu paket ini semua. Begitu pula di dalam Bhagavata Purana dikatakan bahwasanya ada lebih kurang 8.400.000 jenis kehidupan. Dari 8.400.000 jenis kehidupan ini, 400.000 aja khusus untuk manusia dengan berbagai macam jenis. Dalam 400.000 jenis manusia ini,
yang lahir sebagai manusia yang terakhir, dan di bawah itu adalah sapi katanya. Jadi sapi merupakan tingkatan terakhir sebelum lahir sebagai manusia. Oleh sebab itu kita harus sadar betul bahwasanya pada saat Tuhan telah menganugerahkan kita lahir sebagai manusia ini, mampatkanlah ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Dari semua makhluk ciptaan Tuhan, manusia merupakan makhluk yang paling mulia karena dibekali oleh pikiran serta budi, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ini betul-betul harus kita manfaatkan. Oleh sebab itu berulang-ulang dikatakan, jika kita salah menanam, maka salahlah yang akan tumbuh. Jika kita tidak menanam, maka tidak akan ada yang tumbuh. Jika kita terlambat menanamnya, maka terlambat pula lah tumbuhnya. Oleh sebab itu setelah kita memahami hukum-hukum yang begitu jelas di dalam agama Hindu ini, maka setiap orang harus benar-benar mempersiapkan dirinya agar pada kelahiran yang akan datang lebih baik daripada kelahiran yang ada sekarang ini. Ini harus betul-betul kita persiapkan. Atau ketika dia meninggal dunia, maka amal baiknya itu terus mengikuti dia, kan begitu Pak ya? Betul. Iya. Ada yang lagi Pak? Ada lagi? Ya, dan satu lagi nih dari Ibu apa nih yang Ibu masalah? Deniar. Ini tentang percekcokan di dalam rumah tangga. Iya, Bu. Jadi apapun permasalahannya dalam setiap agama selalu berulang-ulang dikatakan kesabaran itu penting. Jadi yang dikatakan sebuah keluarga, ya dalam konsep Hindu saya jelaskan, tujuan dari perkawinan adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat antara suami dan istri. Jadi pada saat kedua orang, yaitu pria dan wanita, telah disatukan dalam bahtera rumah tangga, maka setiap orang harus benar-benar bisa, dalam arti yang luas menempatkan dirinya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Satu itu. Terus yang kedua, yang dikatakan keluarga, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Masalah itu merupakan bumbu-bumbu di dalam rumah tangga. Tapi bagaimana antara suami dan istri bisa arif dan bijaksana memilah-milah mana masalah yang perlu dibahas secara besar, mana yang kecil. Jika semua dibicarakan secara musyawarah dan mufakat, semua masalah akan selesai dengan baik. Kalau misalnya sebagai contoh, begaduh-begaduh terus tiap hari, kalau hanya sekedar begaduh mulut aja nggak ada masalah, Bu. Kalau sampai perangnya besar, ini yang sangat luar biasa. Sama seperti kita lihat, kalau dua-dua pegang batu, sama-sama keras, batunya apa yang terjadi? Pecahlah. Kan begitu. Diharapkan di dalam sebuah rumah tangga, ya jika suaminya marah-marah, istrinya ngalah sih. Kenapa kan? Kalau istrinya yang lagi marah, suaminya ngalah. Kalau seperti ini bisa berlaku dengan baik, niscaya keluarga itu juga bisa terselamatkan. Baik. Mungkin untuk Ibu Demiar, Ibu kan tahu Bapak gajian kapan? Ya ajak Bapak jalan-jalan, makan-makan, Bu, duduk-duduk, bincang-bincang, Bu, begitu. Oke, Pak Jenny udah senyum-senyum dari tadi. Ada beberapa penelpon masuk, mungkin Pak Jenny bisa menambahkan. Jadi di dalam kehidupan semua manusia itu banyak permasalahan. Ada permasalahan besar, kalau bisa dikecilkan, kemudian dihilangkan. Kemudian dalam menuju persiapan kematian kita ini, banyaklah berbuat baik, hindarilah semua perbuatan jahat, sehingga perbuatan baik yang menuju kematian kita ini akan sampai nantinya kepada titik akhir, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, sehingga manusia hidup di dunia ini saling berdampingan, saling berinteraksi dalam melakukan kehidupan ini. Haruslah saling menghargai, menghormati, dan mengasihi sesamanya. Dalam hal berbuat baik merupakan tujuan utama kita, sehingga nantinya dalam persiapan kematian kita ini, sesungguhnya manusia harus banyak-banyak berbuat baik sehingga mencapai tujuan yaitu moksatan jagadita itiasa, yaitu kebahagiaan yang disebut dengan surga dan nirwana. Demikian. Baik, Pak Dore. Ya. Bagaimana cara kita kelak ketika kita meninggal dunia? Kita akan menuju Sri Krishna atau menuju Sang Yang Dewasa. Iya, jadi apapun selalu dikatakan berulang-ulang kepada kita biasa. Biasa itu artinya apa? Kebiasaan. Hanya hal-hal mulia atau hal yang baik dapat kita lakukan, dapat kita ingat jika kita melakukannya dalam wujud kebiasaan dalam diri kita. Oleh sebab itu pengulangan nama Tuhan, yaitu nama Semaranam, yaitu Mahamantra Hari Krishna maupun mantra-mantra yang lain secara terus-menerus, sama seperti kita menarik napas. Dengan terus berlatih memungkinkan kita
kita senantiasa berada dalam kesadaran Tuhan, dan di akhir perjalanan hidup kita pada saat kembali kepada Tuhan kita dapat mengenangnya. Di dalam salah satu sloka Bhagavad Gita, yaitu 8 sloka 567 dikatakan, barang siapa pada waktu ajal tiba menanggalkan badan jasmani mengenang aku selalu sampai kepadaku, ini tak dapat diragukan lagi. Apapun yang diingat dan dipikirkan seseorang pada saat ajal tiba meninggalkan badan jasmani ini, wahai Arjuna, ia akan sampai pada keadaan yang terpikirkan itu. Sebab hal itu terus-menerus terserap dalam pikirannya itu. Karena itu, kapan saja ingatlah padaku selalu dan berjuanglah terus maju dengan pikiran dan pengertian tetap padaku, engkau pasti akan sampai kepadaku. Jadi Tuhan sendiri memberikan garansi kepada kita. Kapan itu dia bilang? Boleh aja kita nggak usah sembahyang, nggak usah apapun, kita nggak usah buat baik, nggak usah. Tapi pada saat kita meninggal, sekali aja kita ingat namanya, kita akan sampai kepadanya. Tapi apa itu mustahil bisa? Kalau kita lihat orang-orang sekarang waktu mau meninggal aja, sangat menyedihkan. Kena stroke dulu, opnam, masuk ICU, kecelakaan. Di mana kita mau ingat Tuhan lagi? Ya kan? Oleh sebab itu, diminta kepada kita, pada saat salah satu keluarga kita misalnya ada yang sedang meninggal dunia, dalam tahap-tahap proses mau mencabut nama, tugas kita sebagai keluarga yang mengerti, ucapkanlah nama Tuhan di telinganya. Kalau perlu sangkirtanam di sana. Karena apa? Secara tidak langsung kita mengingatkan apa yang akan berangkat. Oh, aku sedang diingatkan untuk mengingat nama Tuhan, maka aku akan kembali dengan nama Tuhan. Sehingga itulah tujuan perjalanan kita, yaitu judul temanya tadi, persiapan menuju kematian. Baik, terima kasih Pak Dore, terima kasih Pak Jendi, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih juga pemirsa tadinya telepon ikutan interaktif dengan kami sangat apresiasi sekali. Kiranya pembahasan kita tadi bermanfaat. Saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan para masanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Tatpurushaya Vidmahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. Om Sri Ganeshaya Namah. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia.